pagi adik-adik, selamat tahun baru 2021. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ya, semoga adik-adik tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan sekolah minggu online GKI Residen Sudirman bersama kami dari Sabtu Ceria GKI Residen Sudirman Baja Mulyasari. Saya Kak Dia dan juga Tias dan Bulan. Mari kita mulai ibadah hari ini. Adik-adik dapat bangkit berdiri dan kita akan memuji lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah ini. Adik-adik dapat mengambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, pimpinlah kami dari awal hingga akhir. Pimpinlah kami supaya kami dapat memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di tahun 2021 ini, apa yang kita akan lakukan? Nah, apa yang kita akan berbagi dalam kehidupan kita ini? Nah, adik-adik, mari kita bertekad untuk bisa lebih baik, agar tetap semangat dan tetap rajin berdoa, rajin baca firman, dan juga rajin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yuk kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Akal iblis aku menolak.
Teman-teman, apa yang hendak kita berikan kepada Tuhan? Kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu melalui perbuatan baik, rajin berdoa, rajin baca firman, beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu I Give to You. Adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan pimpinlah kami agar supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan berkati dan pimpinlah untuk Kak Titi yang membawakan firman. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kakak senang sekali bisa kembali bertemu dengan adik-adik di tahun yang baru ini, tahun 2021. Kakak berharap adik-adik tetap sehat, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di tahun yang baru ini. Nah, adik-adik, hari ini kakak membawa boneka dan apel. Nah, adik-adik, kira-kira untuk apa ya boneka dan apel ini? Adik-adik, kakak mau memberi hadiah buat adik kakak. Untuk tahun yang baru ini, kakak mau memberikan boneka buat adiknya kakak. Pasti adik kakak senang dapat hadiah boneka ini. Lalu apelnya untuk siapa ya? Nah, kakak juga ingin memberikan apel ini sebagai hadiah buat mama. Karena mama sudah sangat sayang kepada kita. Mama sudah menjaga kita. Mama sudah merawat kita sampai saat ini. Adik-adik, kakak punya 2 apel. Nih, adik-adik kira-kira yang mana ya yang mau diberikan untuk mama? Ini apel yang satu masih utuh, masih lengkap, belum digigit. Kalau yang ini ada gigitnya, tapi masih sedikit saja gigitnya. Masih banyak yang besar yang belum digigit, masih bisa dimakan. Jadi enaknya yang mana ya adik-adik yang diberikan untuk mama? Yang ini atau yang ini yang sudah ada bekas gigitnya sedikit? Ayo, menurut adik-adik yang mana ya yang bagus yang diberikan untuk mama? Wah, adik-adik, benar sekali. Kita memberikan yang ini buat mama, karena ini yang lebih bagus. Ini yang masih utuh, ini yang belum bekas digigit.
kita mau kasih yang terbaik buat mama. Kenapa ya adik-adik? Karena kita tahu mama sudah sayang kepada kita. Mama sudah menjaga kita. Mama sudah merawat kita. Mama sudah menolong kita selama ini. Nah, adik-adik, kalau untuk mama saja kita tahu memberikan yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tentang yang terbaik untuk Tuhan. Dari kitab Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Kakak akan membacakan ayat 1 dan kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ternyata ada orang-orang yang mau datang menyembah kepada Tuhan dan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapa dia adik-adik? Nah adik-adik, siapa itu orang-orang Majus dari timur? Mereka adalah orang-orang pandai dari daerah timur yang belajar tentang ilmu bintang. Firman Tuhan mencatat mereka sangat ingin bertemu dengan Yesus, dengan bayi Yesus. Mereka rindu bertemu dengan bayi Yesus. Sampai mereka rela menempuh berbagai kesulitan untuk dapat berjumpa, untuk dapat melihat dan dapat menyembah bayi Yesus. Misalnya kesulitan yang mereka hadapi adalah mereka berasal dari daerah yang jauh dari timur. Diperkirakan dari daerah Persia. Itu ribuan mil jauhnya dari Bethlehem. Dan adik-adik, mereka ingin mencari bayi Yesus karena mereka ingin menyembah dia. Nah, adik-adik, bukan hanya itu saja, tetapi perjalanan yang jauh itu juga tidak seperti zaman sekarang. Karena waktu itu mereka tidak ada mobil, tidak ada kereta api, apalagi pesawat. Jadi mereka harus mengadakan perjalanan jauh yang tidak mudah, melewati padang gurun. Dan waktu itu tidak ada restoran seperti sekarang, rest area, penginapan yang mudah. Jadi orang-orang ini yang mau mengadakan perjalanan jauh ribuan mil itu, dia harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Menyiapkan bekal mereka dengan baik, supaya cukup ketika mereka mengadakan perjalanan. Mereka juga harus memperkirakan ketika melewati daerah-daerah yang berbahaya, karena mereka membawa banyak bekal, dan mereka juga membawa harta benda. Bisa jadi ada bahaya, bisa jadi ada orang-orang jahat yang merampok mereka. Jadi banyak sekali persiapan yang harus dipersiapkan oleh orang-orang Majus ini hanya untuk bertemu dengan bayi Yesus. Tetapi mereka mau. Ada lagi adik-adik. Nah, kesulitan mereka yang lain adalah bahwa tempat tujuan yang mereka akan datangi belum jelas sekali. Mereka hanya mengikuti bintang. Mereka hanya melihat bintang dan mengikutinya. Tetapi di mana persisnya tempat itu, mereka tidak tahu. Sehingga adik-adik, mereka harus bertanya-tanya kepada orang, di mana tempat raja itu dilahirkan. Sampai mereka juga datang ke istana bertanya kepada Raja Herodes, di mana raja itu dilahirkan. Nah, adik-adik, bukan hal yang mudah bukan? Ketika orang-orang Majus ini mau bertemu dengan bayi Yesus.
tapi mereka mau menempuh semuanya itu. Rela melakukan semuanya itu karena mereka sangat rindu untuk bertemu dan menyembah bayi Yesus. Adik-adik, ketika mereka pada akhirnya bertemu dengan Ibu Maria dan bayi Yesus, mereka segera menyembah kepada Yesus. Dan mereka memberikan harta benda mereka, barang-barang yang mahal, emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah persembahan-persembahan yang biasanya diberikan untuk seorang raja. Adik-adik, kenapa ya orang-orang Majus ini rela mau melakukan semua yang mereka harus tempuh itu? Mereka mau menghadapi setiap kesulitan itu untuk melihat dan bertemu bayi Yesus itu. Adik-adik, itu karena mereka tahu siapa itu bayi Yesus itu. Dia tahu ini adalah raja. Karena itu mereka sangat mau memberikan diri mereka, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita tahu siapa itu Tuhan di dalam hidup kita, maka kita pasti mau memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu raja di dalam hidup kita, bahkan pencipta alam semesta ini, bahkan yang sudah memelihara hidup kita, maka kita pasti mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan yang asal-asalan seperti apel tadi, ya, mau memberikan kepada mama, bukan apel yang bekas digigit, tapi apel yang terbaik. Itu untuk mama, apalagi untuk Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, di tahun yang baru ini, tahun 2021, mari kakak mengajak kita semua punya tekad, semangat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Misalnya adik-adik, ketika kita beribadah, meskipun online dari rumah, meskipun lewat tayangan YouTube, tetapi kita tetap lakukannya dengan hati yang mau menyembah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan ibadah kita tidak sambil chatting, apalagi sambil main game, apalagi sambil tidur-tiduran, apalagi melakukan hal-hal yang lain. Karena kita punya kerinduan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Ketika kita belajar, meskipun kita dari rumah, tidak dilihat oleh guru, tetapi kita juga mau melakukan yang terbaik. Kita ingin melakukan segala sesuatu yang terbaik, karena itu adalah kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita bersyukur, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk melakukan banyak hal, dan kita mau melakukan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Ketika kita mau sayang, mau hormat papa mama, mau sayang kakak adik, kita juga melakukan yang terbaik. Karena kita tahu kita mau melakukannya untuk Tuhan. Seperti orang Majus tadi adik-adik, ketika dia tahu siapa itu Tuhan, maka dia rela melakukan banyak tantangan, rela menghadapi banyak kesulitan, dan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita tahu siapa Tuhan di dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan, kita juga ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyediakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa, kita juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti lagu yang tadi Kak Diah dan Wulan dan Tias nyanyikan ya. Nyanyikan lagu. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan
sebab kami tahu siapa Tuhan di dalam kehidupan kami dan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan sebagai ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan untuk minggu ini dari kitab Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Nah, adik-adik, selama di rumah, kakak tetap mengingatkan untuk adik-adik tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, buah dan sayur, dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dengan menjaga kebersihan, dengan rajin mencuci tangan dan juga mandi. Dan adik-adik tetap belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan yang terutama, adik-adik tetap rajin berdoa, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop seperti ini. Lalu adik-adik bisa berikan kepada mama dan papa untuk dibawa ke gereja. Atau bisa scan QR seperti di samping ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari bawa persembahan ini di dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Yuli dari Sabtu Ceria. Mari teman-teman kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dan kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di tanggal 4 sampai tanggal 10 Januari. Tuhan memberkati adik-adik semua. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Berkati Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye.